Baik, shalom, salam Injili. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil tafsiran saya. Hari ini saya akan menyampaikan tafsiran saya yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke 22. Namun sebelum kita masuk pada tafsiran, terlebih dahulu kita lihat dulu latar belakang. Kalau kita lihat dari latar belakang sejarah dari kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama dari sejarah di antara zaman Yosua dengan zaman raja-raja Israel. Kita bisa lihat periode para hakim dimulai dari sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi, ketika Israel masih merupakan perserikatan suku-suku. Kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa tetangga. Dalam kitab Hakim-Hakim ini para hakim berjumlah 13. Mereka datang dari berbagai suku dan berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin masyarakat. Kitab ini sendiri menunjukkan kerangka waktu berikut mengenai saat penulisannya. Penulisannya terjadi setelah tabut perjanjian dipindahkan dari Shilo pada masa Eli dan Samuel. Saudara bisa lihat di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 31. Dan 1 Samuel 4 ayat 3 sampai 11. Sepanjang kitab Hakim-Hakim ini kita dihadapkan berulang kali dengan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Meskipun mereka kurang setia sekali kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui semua kesalahan dan kelemahan mereka, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Tetapi meskipun demikian, apabila mereka berseru kepada Tuhan, seketika itu juga Tuhan akan menjawab seruan mereka. Di sini kita juga bisa lihat hakim-hakim Israel. Ringkasan pola sejarah bangsa Israel yang berulang-ulang pada periode ini adalah mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Jadi mereka ketika Tuhan memilih hakim, terus hakim itu mati, mereka berbuat jahat lagi, menyembah berhala. Setelah itu Tuhan memilih hakim lagi. Setelah ada hakim lagi memimpin mereka, mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Jadi pola mereka itu seperti pola berputar. Di sini ada beberapa hakim, ada 13 hakim. Nanti saudara bisa lihat di kitab Hakim-Hakim. Saya tidak menjelaskan secara ini. Baik, itu mungkin latar belakangnya. Kita akan masuk tafsiran. Yang pertama yaitu tafsiran ayat 4 sampai 9. Pada ayat 4 ini kita bisa lihat situ dikatakan, sesudah itu ia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek, namanya Delilah. Nah, pada ayat 4 ini, kisah ini merupakan episode terakhir dalam kehidupan Simson yang perkasa. Simson kembali jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin. Nah, di sini para pemimpin Filistin mereka melihat adanya suatu kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari cinta Simson kepada Delilah, yaitu di mana mereka meminta Delilah untuk menemukan karena apa kekuatan Simson begitu kuat, atau karena apa kekuatan Simson demikian besar. Nah, di sini mereka ada suatu tawaran kepada Delilah. Jika Delilah berhasil melaksanakan tugasnya, maka setiap para pemimpin orang Filistin itu akan memberikan masing-masing uang untuk membayar Delilah sebesar 1.100 keping uang perak. Pertama, Delilah bertanya kepada Simson sebanyak 3 kali. Namun dia memberikan jawaban yang tidak benar. Dalam jawaban pertama, Simson mengatakan, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang lain juga.
pada waktu itu, pada waktu ketika Simpson sedang tidur atau sedang bergurau, Delila mengikatnya dengan tali busur baru yang disiapkan oleh orang Filistin. Kemudian Delila berseru, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson. Ternyata sebelum Delila berseru, di dalam rumah Delila sudah ada sejumlah orang Filistin yang bersembunyi, yang sudah siap-siap untuk menangkap Simpson setelah diberi tanda oleh Delila. Setelah mengikat Simpson erat, maka Delila mengucapkan kata-kata sandi. Kata-kata sandi itu artinya kode, kasih kata-kata kode, istilah dalam. Kemudian dia berteriak, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson. Pada saat itu juga Simpson memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rumit yang terbakar putus. Tali busur itu putus dan rahasia kekuatan Simpson tetap masih belum diketahui mereka. Lanjut ayat yang tafsiran ayat yang ke-10 sampai 16. Ayat 10, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku, kata Delila kepada Simpson. Setelah itu Delila berpura-pura tersinggung atas tindakan Simpson yang tidak menceritakan kebenaran kepadanya. Setelah beberapa waktu Delila kembali mendesak Simpson untuk memberitahu rahasia kekuatannya. Delila bertanya kedua kali dan Delila mendapat penjelasan kedua dari Simpson. Namun Simpson memberikan jawaban yang tidak benar, sama seperti jawaban yang pertama. Setelah Delila mengikat Simpson dengan tali baru, berserulah dia kepada orang-orang Filistin yang menyergap engkau. Berserulah Delila kepada orang-orang Filistin. Tetapi orang-orang Filistin tidak dapat, tetapi tali yang diikat oleh Delila diputuskannya dan dari tangannya seperti benang saja. Ayat 13, berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Tetapi untuk ketiga kalinya Simpson memberikan jawaban yang salah. Simpson mengatakan, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsing, lalu mengukuhkannya dengan patok, kemudian Simpson mengukuhkannya dengan patok, Simpson berkata dia akan jadi sama seperti orang lain, akan lemah. Karena itu Delila menenun rambut Simpson seperti ia menenun benang. Kali ini Simpson mulai mendekati kebenaran, sebab bagi dirinya kehilangan rambut akan mengakibatkan hilangnya kekuatan yang dimiliki olehnya. Tetapi pada saat Delila berkata, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson, ayat 14 itu, Simpson langsung berjaga dari tidurnya dan disentaknya patok tenunan dan lungsing itu hingga terlepas. Ayat 15, berkatalah perempuan itu, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sesudah itu selama hari-hari selanjutnya, Delila harus merengek dan meminta agar Simpson menceritakan rahasianya sebagai layaknya dua orang kekasih yang tidak boleh menyimpan rahasia antara satu dengan yang lain. Ayat 17 sampai 20. Ayat 17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Simpson menjelaskan sumpah seorang nazir, bilang 16 ayat 2 sampai 21, dan mengatakan dengan terus terang, jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Sesudah itu Delila kembali memanggil orang-orang Filistin dan menceritakan rahasia itu. Ketika Simpson tertidur di atas pangkuan Delila, seorang Filistin mencukur ketujuh jalin rambutnya. Untuk keempat kalinya Delila berseru, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson.
ayat 20. Tetapi kali ini orang Israel yang gagah perkasa yaitu Simson lemah dan tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya, karena rambutnya sudah dicukur. Nah, kita bisa lihat ini merupakan bagian dari tragedi kisah ini, bahwa tidaklah diketahuinya, Simson tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ayat 21, orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa matanya, mencungkil matanya dan membawanya ke Gaza, dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan di penjara pengiling. Di situ Simson, orang-orang Filistin menjadikan musuh mereka cacat, mencungkil matanya dan mengikatnya pada kilangan di dalam penjara untuk melakukan kerja paksa yang sangat hina. Proses itu agak lambat, tetapi artinya kekuatan Simson berangsur-angsur kembali pulih. Baik, sebagai kesimpulan pada tafsiran saya hari ini, Simson jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Delila, dan perempuan ini juga membuat kekuatannya sekaligus menjadi kelemahannya. Karena kesetiaannya kepada perempuan yang dicintainya yaitu Delila, maka ia kehilangan kekuatannya. Delila seorang perempuan Filistin mendapatkan karena dia mencintai kepada Delila seorang perempuan Filistin, maka ia mendapatkan malapetaka, yaitu kehilangan kekuatannya dan diperlakukan tidak wajar oleh orang Filistin. Nah, implementasi bagi kehidupan masa kini ini sangat penting. Dari pemaparan tafsiran saya, kita bisa lihat bahwa kisah Simson dan Delila mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan dapat menjadi sebuah kelemahan. Kekuatan Simson terdapat pada ketujuh rambut jarinya. Jika kekuatan itu dipatahkan dengan rayuan maut Delila, kemudian diiming-iming uang dan harta, Simson tertipu dan tak berdaya oleh Delila. Yang menjadi implementasi bagi kehidupan masa kini, apalagi dalam sebagai orang Kristen, sangat penting. Ketika kita diberikan suatu kekuatan, maka gunakanlah kekuatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin sekian presentasi tafsiran saya pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya presentasi pada siang hari ini bisa bermanfaat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.